Shalom bagi kita semua. Amsal 13 ayat 21, demikian firman Tuhan. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Ia di sini adalah Tuhan, ya. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Puji Tuhan, saudaraku. Bagi kita yang peka dengan hati Tuhan, kita akan tahu bahwa firman ini menakutkan. Kalau kita memiliki kerendahan hati, memiliki rasa takut akan Tuhan, firman Tuhan ini menakutkan, saudara. Kecuali kalau saudara tidak takut lagi, tidak takut Tuhan, tidak peduli firman, mungkin bagi saudara ini biasa-biasa. Tapi bagi saya ini firman yang menakutkan, mengerikan. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Malapetaka itu seperti apa? Itu bencana, kecelakaan, kebinasaan, hal-hal yang membahayakan. Malapetaka. Malapetaka itu, ini malapetaka bukan luka kecil, ya. Malapetaka itu identik dengan keselamatan jiwa. Malapetaka, bencana. Jadi bukan lagi tegores kecil atau ya yang ringan-ringan, tapi kalau malapetaka itu ini hal yang besar dan bisa menyangkut jiwa, menyangkut keselamatan, menyangkut kehidupan. Karena memang di sini berbicara tentang orang berdosa. Orang berdosa itu dikejar oleh malapetaka, saudara. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Ketika orang berdosa tidak bisa lagi kemana-mana, artinya hidupnya sudah berhenti. Sudah pasti malapetaka menjumpai dia. Maka orang berdosa tidak selamat, ya. Kematian kekal bagi orang berdosa. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Ketika orang berdosa sudah berhenti, karena ketika dia masih hidup, dia dikejar oleh malapetaka. Kapan saja malapetaka bisa menghampirinya. Bisa juga ketika dia masih hidup malapetaka datang, namun belum kematian. Tetapi ketika kematian tiba, malapetaka itu akan melingkupinya. Kalau kematian dilingkupi oleh malapetaka, itu sudah pasti masuk neraka. Karena tempat orang berdosa memang di neraka. Lantas siapa orang berdosa? Orang berdosa adalah yang tidak ada hubungan dengan Tuhan, yang memberontak dengan Tuhan. Karena dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah, ketidaktaatan kepada Tuhan. Itu orang berdosa. Pelanggaran hukum Allah, tidak takut Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Sehingga malapetaka datang kepadanya. Karena dia hidup tanpa Tuhan, mati pun tanpa Tuhan. Maka ketika dia mati, dia terpisah dari Tuhan. Tuhan adalah kehidupan. Tuhan itu kekal. Hidup Tuhan itu kekal. Ketika kita tanpa Tuhan, maka hidup kekal itu tidak menjadi milik bagian kita. Tapi yang ada adalah kematian kekal. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka.
tetapi Ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Berarti ada kalanya orang benar itu tidak bahagia. Ada kalanya orang benar itu tidak bahagia. Sehingga Tuhan mengganjarinya dengan kebahagiaan. Begitu ya. Jadi orang benar tidak selalu mudah. Banyak tantangan. Tuhan Yesus mengatakan orang benar itu sulit. Sempitlah jalan menuju kehidupan, menuju sorga. Lebarlah jalan menuju kebinasaan. Banyak orang ingin masuk sorga, tetapi hanya sedikit yang dapat. Karena memang sulit. Untuk menjadi orang benar itu memang tidak mudah. Karena harus menaklukkan diri. Menyangkal diri memikul salib. Kenapa harus menyangkal diri memikul salib? Memang diri kita kan sudah banyak nggak benarnya gitu loh. Hati, pikiran, perilaku, perbuatan, perkataan banyak nggak benar. Makanya harus menyangkal diri, menolak diri kita, dan itu tidak mudah. Untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan, jadi orang benar itu tidak mudah. Maka tidak banyak orang yang berhasil. Dan ketidakberhasilan itu bukanlah batas kemampuan manusia itu, tidak, tapi karena pilihan. Dia memilih untuk tidak melanjutkan perjuangan itu. Dia memilih. Kalau seandainya dia memilih untuk melanjutkan, tentu dia bisa melewati jalan sempit tadi. Cuman pada kenyataannya manusia selalu mencari yang instan, yang enak, yang cepat, tidak ribet, tidak mau menderita. Makanya dia sulit melewatinya. Padahal sebenarnya kemampuannya ada. Sebenarnya dia sanggup melewatinya, tetapi dia memilih untuk tidak melewati jalan yang harus ditempuh menuju kehidupan kekal. Makanya banyak orang yang tidak bisa lewat karena pilihannya sendiri. Bukan karena dia tidak mampu. Untuk menjadi orang benar ada kekuatan dari Tuhan, ada kemampuan dari Tuhan, ada pengurapan, ada Roh Kudus yang menolong. Jadi kalau ada orang mengatakan susah menjadi orang benar, susah aku, susah, payah, sulit, siapa bilang? Tetapi dia sendiri yang menghentikan dirinya untuk melangkah dengan mengatakan susah, tidak mungkin. Dia sendiri yang memenjarakan dirinya, menghentikan dirinya untuk hidup benar. Dan sebenarnya dia masih terikat kedagingan, kenikmatan diri sendiri. Orang berdosa dan orang benar itu ada perbedaannya. Orang berdosa secara daging dia bahagia. Secara rohani dia menderita. Secara daging dia bahagia. Dia tidak taat kepada hukum Allah, tidak taat kepada peraturan Tuhan. Dia mengikuti apa kemauan dirinya, keinginan dagingnya dia puaskan. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia mengabaikan firman Tuhan. Dan itu mengenakkan dirinya, dagingnya, dirinya sendiri, manusia lama. Tetapi secara rohani dia menderita. Karena apa? Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada damai sejahtera. Rohnya dia itu tidak hidup. Karena makanan roh itu firman. Makanan roh itu dari Tuhan sendiri. Ketika hubungan dengan Tuhan terputus, hidup dalam dosa, hubungan dengan Tuhan terputus, tidak dipimpin roh Tuhan, maka rohnya itu sudah pingsan. Itu sudah
sudah koma. Rohnya itu udah tinggal binasa. Tubuhnya masih hidup, jiwanya masih aktif, pikiran perasaan masih aktif, tetapi rohnya itu sekarat. Rohnya terkapar karena tidak pernah dikasih makan. Apa makanan roh? Firman. Makanan roh manusia itu firman Tuhan. Yang menyegarkan dia apa? Tuhan sendiri, roh Tuhan. Jadi kalau orang tanpa roh Tuhan, tanpa firman Tuhan, rohnya sekarat. Dagingnya mungkin masih hidup, dia makan minum, dagingnya masih hidup, darah masih mengalir, napas masih bisa menarik dan dihembuskan, tetapi rohnya sekarat. Sebaliknya orang benar, ada kalanya dagingnya itu menderita. Karena apa? Dia memang harus mati terhadap keinginan dagingnya. Dagingnya itu menderita. Apa yang diinginkan daging dia tidak kasih. Keinginan daging itu dosa. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, keinginan Tuhan. Keinginan daging itu ingin dipuaskan tanpa aturan, tanpa peduli firman. Keinginan daging, makan sebanyak-banyaknya tanpa aturan, tidur sepuas-puasnya, itu mengenakan daging. Hawa nafsu yang dilepaskan tanpa kendali, liar, membuat dosa, perzinahan, itu daging. Menikmati barang-barang terlarang, narkoba, itu daging. Tanpa aturan, melanggar hukum Allah. Daging itu dipuaskan. Tetapi orang benar itu, rohnya itu terhubung dengan Tuhan. Dagingnya ditaklukkan, tapi rohnya hidup. Dia terhubung dengan Tuhan, dipimpin oleh roh Tuhan. Firman mengendalikan dia. Firman Tuhan mengendalikan hidupnya, mengendalikan perkataannya, tingkah laku, perbuatannya. Diatur oleh firman Tuhan, dipimpin oleh roh Tuhan. Sehingga rohnya kuat. Rohnya kuat. Dagingnya semakin merosot. Dagingnya semakin merosot, tetapi rohnya semakin kuat. Maka banyak orang benar itu berpuasa. Berpuasa supaya apa? Dagingnya ditundukkan. Tetapi rohnya semakin kuat. Karena apa? Di dalam berpuasa dia berdoa, dia mencari Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Dagingnya tidak dikasih makan. Makna dari berpuasa seperti itu. Menaklukkan kedagingan, mematikan kedagingan kita, keinginan daging, tetapi menghidupkan keinginan roh. Berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, beribadah. Rohnya semakin kuat. Jadi orang berdosa itu dagingnya bahagia, tapi rohnya menderita. Orang benar ada kalanya, tidak selamanya. Ada kalanya karena memang dia harus manusia lamanya itu terus dimatikan. Dagingnya itu terus hari-hari dimatikan. Tetapi rohnya dikuatkan. Jadi orang benar itu dagingnya ada kalanya menderita. Keinginan daging, tubuhnya, dirinya sendiri menderita, tetapi rohnya itu bahagia. Rohnya kuat. Karena terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Sehingga orang benar itu rohnya kuat, dia bisa melawan setan, mengusir setan. Sebab rohnya kuat karena apa? Terhubung dengan Tuhan. Dan dia mengerti firman, dia pakai otoritas nama Yesus. Sehingga orang benar itu bisa dalam pimpinan Tuhan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menaklukkan kuasa kegelapan, bertahan dari serangan-serangan iblis. Karena apa? Rohnya kuat, terhubung dengan Tuhan, menjadi satu dengan roh Tuhan. Barang siapa mengikut Tuhan, menjadikan dirinya satu roh dengan Dia, bersekutu dengan roh Tuhan, menyatukan diri dengan Tuhan itu sendiri. Jadi saudaraku,
Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Hati-hati. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Datanglah kepada Tuhan supaya dosamu diampuni. Percayalah kepadanya supaya oleh imanmu tadi engkau dibenarkan. Karena kasih karunia kamu dibenarkan oleh iman, bukan karena perbuatan tapi karena pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Tetapi Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.